sukacita Tuhan penuh atas setiap kita. Come on. Haleluya. With the music, I will praise you, dancing to the beat of your love, by the power of your freedom, dancing to the beat of your love. With the music, I will praise you, dancing to the beat of your love, by the power of your freedom, dancing to the beat of your love. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu
kebenaranmu adalah tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Thank you Jesus. Kau Allah yang beserta dengan kami, selalu bersama kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi. Menjamah kami, setiap kami, dimanapun kami berada hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapa-Ku dan Raja-Ku. Engkau besertaku. Badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku, dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mampu Tuhan. Oh, jauh dari-Mu. Kami tak mau jauh Tuhan. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam
dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Oh, ku tak mau, ku tak jauh dari. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu sungguh besar. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Allah yang hadir bagi kita. Ku dengar tentang-Mu ya Tuhan, Immanuel. Ku dengar Ku firman-Mu dengar firman-Mu, menguatkan kami. Immanuel, Oh, Kau besertaku, Kau menjagaku. Immanuel. Dalam kehidupanku, sertaku di setiap langkah kami Tuhan. dalam setiap langkahku, Ada Kau di sana, jagaku, sebab Kau Bapa. Kau Bapa Oh, dan Rajaku. Engkau besertaku. Mari dengan iman katakan, oh sabar dan berlimpah, ku tak takut karena Kau besertaku Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau jauh Tuhan, tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih Tuhan, oh, Engkau tak jauh. Terima kasih buat cinta-Mu. Oh, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih, oh buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Oh, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Mari dengan segenap hati katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Kau
selalu ada buat kami Tuhan. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Dengan segenap hati lebih sungguh lagi terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau jauh, ku tak mau, ku tak mampu. Kami tak mampu jauh darimu. Katakan dengan sungguh hati, ku tak mau jauh, ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Mari datang sembah Dia, Tuhan kami yang selalu menyambut kami. Kami tenang bersama-Mu Tuhan di kediaman-Mu. I wanna see Jesus face to face. I
want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face and worship in His holiness till I saw me and more of Him. I want to see Jesus. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worshiping His holiness till I saw me and more of Him. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. Oh yes, Lord. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. And dwell in His house, dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus. I want to see You, Lord, face to face. Worship in His holiness till I saw Him and more of Him. Tidak ada saat yang lebih baik dari saat menyembah. There is no better moment. Oh yes, Lord. In His presence, seek His face and listen to His voice. Oh, I want to walk away from the clamor of the world, dwell in His house all the days of my life. Dwell in Your house, Lord. Oh, dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. Yes, Lord. Right into Your presence. Oh, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness till I saw me and more of Him. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Oh, here in His presence, I want to see You. I want to see You. Worshiping His holiness, less of me and more of Him. I want to see You. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness till I saw me and more of Him. Mari kita angkat kedua
dengan kita, dengan penuh kerinduan hati. I wanna see Jesus face to face. I want to run into your presence. I wanna see Jesus face to face. Worshiping His holiness till I saw me and more. Worshiping His holiness till I saw me and more. Worshiping His holiness till I saw me and more. Shalom jemaat yang terkasih. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Anda bisa siapkan roti dan anggur di rumah Anda masing-masing. Baik Anda sendirian maupun Anda bersama dengan keluarga. Mari kita ambil waktu bareng beberapa saat ke depan ini untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah gagal. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mengikuti perjamuan kudus ini dengan hati yang sungguh-sungguh berpaut kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Jemaat yang terkasih, di waktu-waktu seperti ini ada hal yang baik untuk kita renungkan. Apakah atau siapakah yang menjadi sandaranmu? Yang menjadi tempatmu berpijak. Mungkin banyak orang mengalami yang namanya lutut yang goyah. Kenapa lutut kita goyah? Karena kekhawatiran, mungkin ketakutan, kecemasan yang kita alami. Tapi ketika Yesus menjadi sandaran kita, Yesus menjadi batu karang yang teguh buat kita. Ada pengharapan. Masa depan itu sungguh ada. Dan Dia mengasihi Anda dan saya. Firman-Nya berkata dalam kitab Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih setia Tuhan adalah kasih yang kekal dalam kehidupan kita yang tidak pernah berkesudahan. Dan salib pengorbanannya adalah bukti kasih-Nya kepada Anda dan saya. Mari kita siapkan roti ini. Mari kita mau angkat melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat tubuh-Mu yang terpecah buat kami. Buat bilur-bilur-Mu yang Kau korbankan buat kami Tuhan. Sehingga oleh firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Segala kutuk itu Engkau tanggung di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sungguh. Karena di dalam Engkau ada pengharapan. Kami tidak mau takut akan hari esok kami maupun hari ini kami. Karena kami tahu tubuh-Mu yang terpecah, darah-Mu yang tercurah, itu menunjukkan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur. Mari kita naikkan ucapan syukur, kita rasa cinta kita kepadanya. Dan kita makan roti sebagai lambang tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan anggur ini melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepadanya. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan bahwa setiap tetes darahmu, dari ujung kepala sampai ujung kaki yang kau curahkan buat setiap kami untuk menebus semua dosa dan pelanggaran kami. Sehingga firman-Mu berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita, serta menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang kuat, kasih-Mu yang tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, buat setiap tetes darah-Mu yang menyucikan, yang menguduskan setiap kami. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu sejenak untuk kita mengucap syukur pada Tuhan. Oda maha karala makayana mapaka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Biar selamanya Engkau menjadi yang terutama Tuhan. Biar selamanya Engkau menjadi yang teristimewa dalam kehidupan kami. Biar selamanya Engkau dijunjung tinggi dalam kehidupan kami, atas keluarga kami juga. Biar selamanya Engkau menjadi Tuan, Raja dan sahabat kami. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang mengucap syukur katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom, jemaat yang terkasih, senang bisa menyapa Anda hari ini. Saya percaya ada banyak kesaksian-kesaksian yang indah dan luar biasa yang Anda alami bersama dengan Tuhan di musim pandemi sekalipun seperti ini. Sekalipun mungkin sulit bagi banyak orang, tapi saya tetap percaya bahwa tangan kemurahan Tuhan yang kuat itu membuat Anda berjalan bersama-sama dengan Dia dalam kasih karunia-Nya. Dan saya percaya ada banyak kesaksian yang Anda alami bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah ini masih ibadah online. Demikian juga pengembalaan melalui kelompok-kelompok kecil atau kelompok sel Gereja Mawar Sharon namanya Connect Group. Masih melalui online. Bagi Anda yang ingin tergabung dalam CG online, Anda dapat menghubungi nomor hotline CG yang tertera di layar Anda. Lalu bagi Bapak Ibu yang terkasih, bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, karena ibadah persembahan merupakan bagian dari ibadah kita juga. Kita memberikan persembahan kita dengan segenap hati kita, Anda bisa melakukannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman tambahannya. Mari kita mau siapkan persembahan kita dan mari kita berdoa sekali lagi buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, sekali lagi buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sekalipun. Ini mungkin masa yang tidak mudah buat kami, masa yang sukar buat kami. Tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu menyertai dan Kau tidak pernah meninggalkan. Kau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami punya banyak kesaksian di masa-masa ini. Sungguh Tuhan itu menolong, sungguh Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar selamanya kami akan terus menceritakan kebaikan-Mu. Biar selamanya hidup kami ini sebagai tanda mujizat juga bagi banyak orang sekeliling kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup dan Tuhan yang mampu, Tuhan yang mau untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sebentar kami mau berikan persembahan, kami mau berikan persembahan ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan lewatkan ibadah online minggu depan tanggal 16 Agustus 2020 yang akan dilayani oleh Pastor Yosef Moro Wijaya melalui gms.church/streaming yang dapat diakses sepanjang hari. Sudahkah anak Anda beribadah hari ini? Jangan lewatkan kesempatan untuk setiap anak-anak bisa beribadah sesuai usia mereka di Eagle Kids Online Service yang dapat diakses melalui gms.church/streaming atau youtube.com/gmschurch. Bible Study Online for Kids and Parents bersama Pastor Philip Mantova. Kamis 20 Agustus dengan 2 sesi yaitu jam 10 pagi dan jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Premier melalui channel YouTube GMS Church. Acara ini gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini dan bagikan informasinya ke sebanyak mungkin rekan, saudara, dan sahabat Anda. Kami menyediakan hotline layanan FLC, Connect Group,
dan GMS Surabaya Barat selama masa bekerja dari rumah. Jika Anda membutuhkan layanan jemaat, silahkan hubungi nomor yang sudah tersedia. Untuk persembahan, dapat dilakukan dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja. Atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRJ Mawar Sharon. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu Tuhan, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan dalam hidup kami, terpujilah nama Tuhan di keluarga kami, terpuji namamu Tuhan di pekerjaan kami. Segala sesuatu yang kami miliki, milik-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Bapa, sebab Engkau memberi kami kesempatan untuk kami bisa duduk sehidangan dengan Bapa, yaitu makan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami seperti anak-anak yang duduk di sekeliling Bapanya, makan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan lebih daripada itu ya Bapa, bukan hanya berkat itu, bukan hanya berkat-berkat yang Kau berikan, mata kami tidak tertuju ke sana. Kami tertuju kepada Bapa sendiri. Yang terpenting adalah kami setiap hari makan bersama dengan Bapa, karena itulah kehidupan kami. Bapa, urapi setiap kami, urapi jemaat-Mu dimanapun berada hari ini. Engkau jamah mereka, Engkau kuatkan mereka, sembuhkanlah yang sakit ya Tuhan.
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan jamah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat saya kasihi. Sangat senang berjumpa dengan Anda saat ini. Saya percaya sekalipun Anda di rumah dan saya di sini, mungkin kita tidak dalam satu ruangan, tapi kasih Tuhan besar, kasih Tuhan luar biasa buat Anda dan buat saya. Mari sama-sama buka hati untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih PAW, berikan tepuk tangan buat mereka, silahkan duduk. Mari sama-sama membuka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 16, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. 1 Samuel 16, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya bacakan, silakan Anda mengikuti dari rumah Anda, dari tempat Anda masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatnya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, iya benar. Aku datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu. Pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu? Semuanya, jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapi dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saya berdoa supaya setiap Anda ketika nanti mendengarkan renungan firman yang akan saya sampaikan saat ini, Anda dikuatkan oleh Tuhan. Sama seperti ketika Anda mendengar suara, anak kecil mendengar suara orang tuanya, maka dia akan berbahagia. Demikian juga setiap Anda, roh Anda bangkit ketika Anda mendengarkan suara Tuhan. Sama seperti ketika bayi Yohanes masih dalam kandungan, Elizabeth mamanya ketika mendengarkan salam dari Maria, dan sebenarnya itu adalah salam dari Kristus sendiri, maka melonjaklah anak yang di dalam kandungan. Demikianlah setiap jemaat, setiap Anda saat dengar firman Tuhan ini, apapun kondisi Anda, spirit Anda meloncat, spirit Anda melompat. Anda bersuka cita, dari duka cita jadi sukacita, dari terpuruk jadi bangkit kembali. Karena kalau Anda masih bisa dengar renungan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, berarti Tuhan masih berperkara, Tuhan masih bekerja dalam hidup Anda. Anda bisa katakan dengan iman, taruh tanganmu di dada, katakan, Tuhan tidak menyerah, saya pun tidak akan menyerah.
Sekali lagi katakan, Tuhan tidak berhenti. Saya pun tidak akan berhenti. Demikianlah setiap Anda di rumah Anda masing-masing ada sebuah gairah untuk mencintai Tuhan, kembali naik untuk cari Tuhan, kembali naik untuk bekerja bagi keluarga Anda. Anda kembali bergairah. Sungguh ada sebuah spirit yang dibangkitkan oleh Tuhan. Saya merasakannya dalam nama Yesus. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita akan belajar sesuatu yang Tuhan letakkan dalam hati saya. Saya mau menyampaikan kepada Anda dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Semoga Anda menangkapnya. Ketika Anda mendengarkan kalimat ini, Anda seperti menangkap seperti Tuhan Yesus dengan murid-murid ketika mereka dalam perjalanan pelayanan, lalu murid-murid itu mengambil gandum di pinggir jalan. Mereka mengambil gandum dan mereka, firman Tuhan berkata, mereka membersihkannya di tangannya, lalu mereka memakannya. Setiap kali Anda mendengarkan kata-kata yang perenungan yang saya sampaikan, biarlah Anda dengan tangan iman mengambilnya. Karena ketika sebelum saya naik untuk berkhotbah sampaikan firman Tuhan ini, saya berdoa dan seperti saya melihat banyak tangan yang mengambil. Demikian juga firman yang saya sampaikan, saya hanya disuruh Tuhan menyampaikan. Ketika Anda mendengarkan, mengulurkan tanganlah, Anda ulurkan tangan untuk mengambil dengan iman. Ini untuk saya. Maka terjadi sesuatu dalam hidup Anda. Nah, Samuel mengalami situasi yang sulit dalam hidupnya. Di ayat 1 dijelaskan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, ternyata bisa juga berduka cita oleh karena seseorang. Demikian juga Anda. Anda mungkin kelihatan hebat dalam pekerjaan dan sebagainya. Tetapi ada satu waktu, ada satu titik di mana Anda berduka cita karena sesuatu. Samuel adalah orang yang diurapi Tuhan, luar biasa. Kalau kita baca, kita sudah baca tadi, ketika Samuel datang ke Bethlehem, para tua-tua, para pemimpin di kota itu datang dengan gemetar. Pernah enggak Anda ketemu satu orang yang sebegitu berwibawa dan luar biasa? Dia menerima hormat dari banyak orang. Bahkan seolah-olah kaki Anda pun gemetar kalau ketemu beliau. Samuel adalah orang yang demikian. Ketika datang ke Bethlehem, para tua-tua gemetar. Tetapi orang yang demikian rupa dipakai oleh Tuhan ternyata mengalami musim duka cita. Bahkan kalau kita baca dikatakan seumur hidup Samuel, ia berduka cita karena Saul. Pernah enggak atau mungkin akhir-akhir ini Anda mengalami duka cita? Oleh karena seseorang, oleh karena pekerjaan, oleh karena sebuah situasi yang diambil dari hidupmu, sebuah situasi yang enak, atau oleh karena seseorang yang pergi dari hidupmu, atau oleh karena seorang yang Anda anggap sangat penting pergi. Mungkin yang pergi adalah pemimpin CG Anda, tiba-tiba enggak kelihatan lagi di gereja. Atau menurut kabar sudah pergi kalau ke gereja lain, puji Tuhan masih bisa bertumbuh tentunya. Betapa susah hati kalau Anda dengar orang yang mencintai Tuhan, apalagi dia pemimpin, dan hari ini pergi gak kemana-mana. Maksudnya tidak mau percaya Yesus lagi. Samuel mengalami situasi yang sulit. Sama kok dengan yang kita alami. Kita bersedih hati karena sesuatu. Nah, puji Tuhan kita ini punya iman yang kuat. Sebab Tuhan bukan hanya memberkati kita dengan rumput yang hijau, dengan air yang tenang mengalir, tapi juga Tuhan bisa buat mujizat, bahkan di lembah kekelaman sekalipun. Tuhan bisa mengubah ratapan jadi tarian. Itulah iman kita. Di akhir zaman ini yang tertinggal iman, pengharapan, dan kasih. Itulah yang membuat kita kuat. Samuel mengalami situasi yang sulit. Orang yang dia urapi, anak muda yang dia banggakan, yang dia didik untuk jadi raja. Dengan pengalaman-pengalaman supernatural. Kita kalau baca kejadian di mana Samuel ketemu Saul pertama kali. Saul waktu itu masih muda. Itu penuh mujizat. Banyak suara Tuhan terjadi. Awalnya Saul kehilangan kambing, peliharaan, maksudnya milik ayahnya. Peliharaan mereka. Tapi kemudian Saul berjumpa dengan Samuel. Dan tuntunan Tuhan luar biasa. Jadilah Saul seorang raja yang diurapi. Terkagum-kagum Samuel atas pencapaiannya dalam Tuhan. Tiba-tiba orang yang dibangga-banggakan. Tiba-tiba membelakangi Tuhan. Kesedihan seorang hamba Tuhan dialami.
Kesedihan seorang bapak kepada anak mungkin Anda juga mengalami. Anda lihat anak-anak Anda gak bertumbuh dengan baik, dalam arti harapan-harapan Anda untuk anak-anak Anda gak jadi. Sudah disekolahkan tinggi-tinggi, ternyata gak jadi apa-apa hari-hari ini. Atau orang yang Anda kasih pergi, dipanggil Tuhan mungkin. Lihat, ini bisa menjadi kesempatan untuk Anda naik, atau bisa jadi kesempatan titik di mana Anda hilang, lenyap. Oleh karena kita cintanya sedemikian rupa kepada seseorang, itu baik. Tapi kalau kita mencintai seseorang lebih daripada kita mencintai Tuhan, maka kasih kita kepada seseorang bisa menjadi batu nisan kita dalam pertumbuhan. Kalau kita mengasihi seseorang lebih daripada Tuhan, itulah maknanya ketika Yesus berkata, kalau kamu lebih mencintai ayahmu dan ibumu, engkau tidak layak mengikut aku. Ini bukan berarti keluar dari hati tidak mencintai orang tua. Yesus mengajarkan untuk kita hormat orang tua. Yesus mengajarkan dengan sangat ketat, hormati ayahmu dan ibumu, kalau enggak, engkau tidak akan umur panjang. Umur panjang di sini bukan hanya usia, tapi pemakaian, pengaruh dan sebagainya. Di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa kadang-kala karena kesedihan, kita lupa bahwa kita masih punya Tuhan. Karena kesedihan dalam hati kita, oleh karena seseorang jauh dari Tuhan, seperti Samuel kehilangan Saul, kita kadang lupa bahwa kita masih punya Tuhan loh. Beberapa orang kehilangan anaknya, saya gak menghakimi, namanya kehilangan orang yang dicintai pasti sedih. Pasti sedih. Saya kehilangan saudari saya, meninggal dunia waktu masih muda, saya sedih. Rasanya itu yang namanya dunia runtuh ya pada zaman itu. Pada saat itulah saya mengalami langit kelam dan sebagainya. Saya nangis, sedihnya tuh tak terkatakan dalam hati, saya mengerti. Tapi ada orang-orang terpuruk bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Seolah-olah sudah terkubur, masih hidup tapi gak hidup. Mengunci diri di kamar, tidak ngapa-ngapain belasan tahun hanya karena pernah kehilangan satu orang anaknya. Dan tidak mau melanjutkan hidupnya. Iblis kalau gak bisa hancurkan kita secara langsung, gak bisa curi kita secara langsung, dia akan mencuri seseorang di samping kita dan akan melihat apakah kita akan ikut tercuri juga. Hari ini saya berbicara kepada setiap orang yang merasa kehilangan. Saya gak menghakimi, namanya ya dekat hubungan hati. Gak mungkin, kita ini kan manusia punya perasaan. Kalau ada yang meninggal, kita jangan datang dan menghibur orangnya, kita berkata, gak usah nangis. Itu gak manusiawi. Firman Tuhan berkata, gak usah bersedih. Bukan, itu namanya tidak tahu menempatkan diri. Kalau kita sedang bersama dengan orang yang berduka cita, datanglah mendampingi, ikut merasakan dan mendoakan mereka untuk cepat pulih. Butuh waktu. Tapi yang maksud saya adalah, saya berbicara kepada orang-orang yang seolah-olah karena kehilangan satu hal, hidupnya hancur. Sebenarnya kalau kita kehilangan Tuhan lah hidup kita hancur. Kalau kita kehilangan satu orang, dua orang kita cintai yang kita banggakan, mari kita jadikan itu kesempatan untuk meloncat bersama dengan Tuhan. Samuel mengalaminya, kesedihan yang luar biasa. Samuel sejak kecil sudah di bait Allah, kurang rohani apa? Samuel langsung mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya dalam panggilan. Mungkin beberapa orang di antara kita merasa panggilan Tuhan ya karena pemimpin ngomong, itu pun suara Tuhan. Tapi Samuel mengalami panggilan Tuhan. Tuhan berkata di bait Allah ketika Samuel masih muda, Samuel. Dan Samuel menyangka itu adalah Imam Eli. Dan itu terjadi 3 kali. Dia datang kepada Imam Eli dan Imam Eli berkata, kalau itu terjadi lagi kamu harus berkata, ya Tuhan hamba mendengarkan. Bayangkan Tuhan langsung berbicara audible kepada Samuel. Ternyata ya sama, kita semua umat manusia. Entah kenapa akan mencapai satu titik di mana kita akan sangat berduka cita karena kehilangan seseorang. Atau karena kehilangan sebuah situasi, kehilangan kedudukan di sebuah perusahaan. Atau mungkin ada di rumah kan hari ini. Anda berduka cita sedemikian rupa. Pertanyaannya, kalau kita kehilangan atau kita mengalaminya, mengapa? Saya mau nanya kepada Anda, mengapa Anda berhenti berjuang? Ada banyak kesedihan yang kita alami di akhir-akhir waktu ini, di masa pandemik ini. Ada banyak hal yang dulu kita anggap pasti, hari-hari ini kita anggap enggak pasti. Tapi puji Tuhan kita harus melihat kepada Tuhan. Bagaimana Samuel bisa diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Seorang pemimpin yang rohani, yang luar biasa pun mengalami goncangan di area ini.
Dia kehilangan orang yang dia cintai. Kita akan belajar bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Samuel. Anda juga bisa belajar bagaimana Tuhan bisa pulihkan hidupmu. Kehilangan sana sini, tapi tetap bisa bangkit dan melayani Tuhan. Bagi Tuhan, bagi gereja, dan bagi keluargamu, dan bagi hidupmu sendiri. Kalau kita lihat di Alkitab, ada banyak contoh ya. Beberapa hal saya ambil sebagai perenungan untuk kita semua. Ayub pernah kehilangan keluarga, anak-anaknya dan juga hartanya. Semuanya habis, bahkan Ayub sendiri mengalami sakit di tubuhnya secara fisik. Sakit yang luar biasa sehingga beberapa orang meninggalkan dia. Bahkan istrinya pun berkata, kamu kutuki aja Tuhan dan kamu mati. Bayangkan orang terdekat pun mengutuki imanmu dan mengutuki engkau. Ayub mengalaminya. Tapi saya melihat bahwa Ayub adalah orang yang menang. Karena ketika Ayub kehilangan anak-anaknya, dia tidak kehilangan Tuhan. Dia tetap berkata, terpujilah Tuhan. Kalau kita belajar di perjanjian baru, 2 Timotius 4 ayat 10, berkata begini, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Dari ayat ini kita juga belajar, ternyata pemimpin rohani sekali bersehebat Paulus, bisa kehilangan orang yang dia cintai, anak rohani. Salah satu kesedihan yang besar bagi hamba-hamba Tuhan adalah kehilangan anak-anak rohani. Mereka tidak ada lagi, mereka meninggalkan Tuhan. Kalau pindah kota tetap hadir, ada di sebuah gereja dan dimuridkan dan bertumbuh, tetap itu adalah sukacita. Tapi ada pemimpin-pemimpin rohani yang berduka cita sedemikian rupa oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka muridkan, mereka didik sejak kecil, kerohaniannya belum apa-apa, dan ketika mereka datang mereka dididik sedemikian rupa, jadi orang hebat tiba-tiba hilang. Demikianlah Samuel kehilangan Saul. Bahkan bukan hanya pribadi-pribadi hamba-hamba Tuhan di Alkitab, nabi atau rasul, bahkan Yesus pun kehilangan Yudas kok. Anak Allah yang datang jadi manusia. Kehilangan orang yang dia cintai. Kehilangan orang yang dipilihnya. Untuk memilih murid-murid, Yesus berdoa semalam-malaman. Pernah gak Anda berdoa bagi seseorang semalam-malaman? Kalau Anda melakukannya, Anda benar-benar cinta orang itu. Yesus benar-benar cinta Yudas. Bahkan Yudas jadi kepercayaan. Kenapa? Karena Yudas jadi bendahara. Maukah Anda mempercayakan uang Anda kepada orang yang tidak bisa dipercayai? Berarti Yudas adalah orang yang bisa dipercaya pada awalnya. Orang yang diurapi Tuhan. Bahkan dramatis sekali waktu Yesus ditinggal dan dijual. Bukan hanya ditinggal, dijual oleh Yudas. Adalah Yudas datang ke Taman Getsemani, bukan bawa lilin, bawa obor. Dan dia mencium sebagai tanda menjual. Yesus kalau mau menyerah berkata, kalau Bapa mengasihi saya, kenapa anak rohani saya pergi? Harusnya Yesus komplain sama Bapa. Hamba-hamba Tuhan ini harusnya komplain sama Tuhan. Atau mungkin Anda punya alasan hari ini untuk komplain kepada Tuhan. Kenapa saya kehilangan ini, kenapa saya kehilangan itu, kenapa saya kehilangan orang yang saya cintai dan sebagainya. Mungkin anak muda kehilangan pacarnya dan sebagainya. Saya gak menghakimi Anda dan berkata, Anda bahasan zaman now, baper. Ada banyak orang baper karena ini dan itu. Kesedihan yang dalam ini, kesedihan itu wajar. Tapi kalau kesedihan ini mengubur Anda, itu enggak wajar. Ada ayat berkata begini, Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksud ayat ini kita mulai mengerti. Artinya begini, kalau kita gantungkan sukacita dan pengharapan kita atas seseorang, suatu saat orang itu mengalami pilihannya, orang itu memilih untuk tidak mengikut Tuhan, orang itu memilih menjauh dari Tuhan, atau orang itu memilih pergi dari hidup kita. Masa akan sukacita kita pergi juga sama orang itu sedangkan kita masih punya Tuhan? Sebaliknya orang yang menomorsatukan Tuhan, apapun bisa hilang, tapi orang ini tetap bisa mencintai semua orang di sekelilingnya dengan porsi yang benar. Keluarga Anda di sekeliling Anda bisa memusuhimu, bisa gak suka Anda. Jadi kalau Anda mengalami begitu, apakah Anda akan protes sama Tuhan? Seharusnya, kalau Anda benar-benar cinta Tuhan,
Sekalipun Anda mengalami dianiaya begitu, gak disukai dan sebagainya, dihakimi dan sebagainya. Karena Anda terhubung sama Tuhan, Anda bisa membawa kasih dari Tuhan dan memberikannya kepada keluarga Anda, bukan menghakimi keluarga Anda. Makanya kita harus tahu mana yang prioritas. Renungkanlah ini. Jika ada orang mentuhankan anaknya, mentuhankan pasangannya, mentuhankan hartanya, orang ini benar-benar rapuh hidupnya. Karena semua hal itu bisa pergi. Sedangkan Tuhan gak bisa pergi. Kalau kita, kan, makanya Tuhan itu adalah harta terindah kita. Tuhan itu berfirman kepada, di kitab Wahyu dikatakan, belilah daripadaku emas yang benar-benar emas. Mari kita menempel sama Tuhan. Bukan berarti setelah ini kita lihat anak kita, papa mama kita dan kita berkata, saya nggak mengasihi, saya lebih mengasihi Tuhan ya. Sorry, ya itu perkataan yang tidak bijaksana. Justru kita lebih mencintai mereka karena kita cinta Tuhan. Semakin cinta Tuhan, semakin kita cinta keluarga kita dengan tepat dan porsi yang sebenarnya. Bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan hari-hari ini? Bagaimana Anda bisa tetap bersemangat bangkit? Bangkitlah hai jiwaku, kata pemazmur. Anda juga harus mengatakannya bagi diri Anda sendiri. Bangkitlah hai jiwaku. Bangkitlah hai anak-anak muda. Bangkitlah hai profesional muda. Bangkitlah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Bangkitlah. Masih ada kesempatan untuk Anda memulai. Sekalipun sedih. Sekalipun Anda ditinggal. Anda kehilangan ini dan itu. Mari kita belajar dari Samuel. Hal yang pertama yang kita pelajari adalah sekalipun kita mengalami kehilangan ini dan itu, kita bisa tetap mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Begini, Anda bisa kehilangan harta Anda bisa kehilangan orang yang mengasihi Anda, orang yang Anda kasihi. Tapi Anda gak kehilangan diri Anda, bukan? Dengan situasi yang sulit hari ini terjadi, Anda bisa datang ke hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan, saya gak punya apa-apa. Inilah aku ya Tuhan. Waktu saya mempersiapkan pesan ini, saya berdoa dan saya melihat penglihatan. Saya melihat 2 tangan seorang pria, 2 tangan dengan terbuka seperti ini jari-jarinya. Dan ada beberapa tali di jari-jarinya. Dia seperti menarik banyak sekali gerobak di belakangnya. Tuhan memberitahu bahwa itu seperti orang yang sedang berjuang dalam kehidupannya. Dia memiliki banyak sekali tanggung jawab. Tiba-tiba ada 1-2 tali yang putus, lepas. Tuhan beritahu lewat penglihatan ini bahwa sekalipun 1-2 tali lepas, Anda tetap harus ingat ada banyak tali yang gak lepas. Anda tetap harus maju. Dan jangan karena 1-2 hal yang lepas, Anda melepaskan diri Anda dari Tuhan. Bukankah Tuhan gak menyerah buat hidupmu? Kenapa Anda menyerah buat hidupmu sedangkan Tuhan enggak? Mengapa Anda menyerah untuk hidupmu? Tetap tarik semua gerobak itu di tanganmu. Saya teringat 1 lagu. Lagu yang saya lihat gak ada hubungannya kata-kata. Waktu saya teringat gak ada hubungannya dengan, seolah-olah gak ada hubungannya dengan pesan Tuhan ini. Tapi ternyata hubungannya sangat dalam. Lagunya berkata, kudus-kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus-kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Jadi waktu saya lihat penglihatan ini ada lagu begitu. Apa hubungannya orang menarik gerobak dengan kudus-kuduslah Tuhan? Ternyata kata kudus adalah Anda mengkhususkan diri Anda untuk Tuhan. Kudus itu bukan hanya bukan soal melakukan kebenaran saja. Kudus itu juga artinya Anda mengkhususkan semua perasaan emosimu bagi Tuhan. Jadi kalau Anda kehilangan 1-2 hal, Anda tetap harus fokus sama Tuhan. Itu yang namanya kudus-kuduslah Tuhan. Sekalipun beribu rebah di kanan kiriku, berlaksa pergi, kuduslah Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada Samuel. Samuel terpuruk, Tuhan berkata, berapa lama lagi engkau berduka cita, hai hambaku? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja? Isilah tabung tandukmu. Hai jemaat yang saya kasihi, bangkit, isi kembali tabung tandukmu. Ada ayat berkata, Tuhan akan meninggikan tandukku seperti tanduk banteng. Karena saya penuh kemuliaan dan kemenangan. Hari ini apakah tandukmu seolah-olah gak ada lagi, patah, terkulai? Firman Tuhan berkata kepadamu hari ini,
isilah tabung tandukmu kembali. Mengapa engkau sedih, hai Samuel? Bangun, isi kembali tabung tandukmu. Pergi dan urapi seseorang, anak Isai. Tapi Samuel berkata, nah demikian juga yang kita alami. Hari ini firman Tuhan datang kepada Anda, bangkit. Tapi Anda berkata, Samuel berkata, Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul dengar, ia akan bunuh aku. Tuhan, tapi situasi begini, kalau saya begini ya saya tambah hancur. Lalu Tuhan berkata, Tuhan gak menyerah. Tuhan berkata, firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itulah alasan untuk Samuel pergi mengurapi anak Isai. Saya sangat terinspirasi, Tuhan memberikan pengertian yang dalam bahwa membawa seekor lembu muda untuk dipersembahkan itu adalah pekerjaan hamba Tuhan. Seolah-olah Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, ingat dirimu siapa ya? Ingat dirimu adalah hambaku. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena seseorang? Ingat, bawa persembahan, pergi bawa sebagai korban bakaran, sebagai korban kepada Tuhan. Saya mau mengingatkan kepada Anda tidak ditentukan dengan apa yang hilang di sampingmu. Anda adalah Anda karena siapa Tuhanmu. Bukankah engkau anak Allah? Bukankah engkau anak raja? Hari ini bangkitlah. Engkau tetap bisa mempersembahkan, yaitu hidupmu sendiri. Wow, saya ini anak Tuhan ya. Sekalipun ada yang pergi, ada yang tertinggal, ada yang gak mau ikut saya lagi, ada yang pergi dari hidup saya, ada harta benda yang hilang dari hidup saya tetaplah anak Tuhan. Makanya kita mengadakan perjamuan kudus, bukan? Setiap kali perjamuan kudus sebenarnya salah satu artinya adalah mengingat bahwa Tuhan itu masih ada. Sekali lagi setiap kali kita adakan perjamuan kudus ada ayat firman Tuhan yang dibacakan. Perbuatlah untuk mengingat akan aku. Setiap kali kita minum anggur, makan rotinya, kita ingat. Oh, masih ada Tuhan. Ingat, lakukanlah untuk mengingat akan aku. Hari ini, ingat masih ada Tuhan loh. Samuel disadarkan oleh Tuhan. Wow, saya ini terpuruk karena sedih karena seseorang. Kemudian waktu dia mengambil korban dan pergi mempersembahkannya, dia ingat panggilan hidupnya adalah hamba Tuhan. Hai papa, bukan hanya jangan karena kehilangan satu pekerjaan, lalu Anda mengurung diri Anda di rumah. Anda berkata, sudah habis, hidup saya habis, selesai. Ingat, di tanganmu masih banyak tali yang engkau tarik. Ada anak-anakmu butuh hidup. Bangkit, isi tabung tandukmu dengan minyak dari Tuhan. Saya gak menuduhmu, tapi saya seperti seorang sahabat yang gak rela. Kau lihat sahabatnya jatuh, terpuruk dan mati, gak lakukan apa-apa. Saya hari ini berseru kepada setiap orang, masih ada kesempatan. Isi kembali tabungmu dengan minyak yang baru dari Tuhan. Tarik kembali keluargamu, masih banyak tali yang gak putus, itu tanggung jawabmu. Engkau masih punya keluarga. Hai anak-anak, engkau punya papa mama, engkau punya saudara-saudara. Jangan berhenti berjuang, sekalipun sulit. Betul, memang sulit, di mana-mana sulit. Tapi kesulitan bisa diubah Tuhan jadi mujizat. Yang pertama, persembahkan dirimu. Gak punya apa-apa, Anda masih punya diri Anda sendiri. Tapi semuanya pergi, ya masih tertinggal Anda, persembahkan itu bagi Tuhan. Ingat panggilan hidupmu, pertama kali Tuhan panggil engkau jadi anak Tuhan. Tuhan gak cinta apa yang bisa engkau bawa di sekelilingmu, Tuhan cinta Anda. Bapa di sorga mengajarkan kepada Samuel, ingat panggilanmu. Mempersembahkan korban, membawanya, itu adalah pekerjaan hamba Tuhan. Samuel diingatkan bahwa dia milik Tuhan, bukan milik Saul. Maafkan saya, kalau saya seolah-olah gak tahu perasaanmu. Tapi saya mau beritahu maaf, Anda bukan hanya milik keluargamu loh. Anda telah ditebus dengan darah yang mahal, Anda milik Kristus. Jika Anda terpisah dari orang yang Anda kasihi, Anda tetap milik Kristus. Kalau kita melihat kanan kiri, kita gak berkenan kepada Kristus. Kalau kita melihat kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, kita akan diberikan kekuatan untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Sebagaimana yang Tuhan kehendaki, porsi yang jelas. Yang pertama, persembahkan dirimu. Yang kedua,
Kita harus punya mata iman untuk melihat segala sesuatunya. Berserulah kepada Tuhan, katakan Tuhan ubah cara pandangku untuk melihat situasi di sekeliling saya. Biarlah saya melihat seperti Nabi melihat malaikat-malaikat di sekelilingnya. Seperti Nabi bersama dengan bujangnya, Elia atau Elisa saya lupa. Ketika satu kali dikepung oleh banyak pasukan, Nabi berkata kepada bujangnya berkata, celaka kita dikelilingi banyak pasukan. Nabi berkata, Tuhan bukakan matanya. Dan ketika bujangnya melihat, ternyata ada banyak pasukan bergunung-gunung, mereka malaikat Tuhan. Lebih banyak yang menyertai kita, lebih banyak yang menyertaimu. Tuhan mengasihimu. Firman Tuhan berkata ada malaikat-malaikat yang berkemah sekelilingmu. Bukannya kita berdoa kepada malaikat, bukan. Mereka adalah utusan Tuhan untuk berperang berjuang bersama dengan kita. Kita minta kepada Tuhan masing-masing di tempat kita masing-masing, minta kepada Tuhan, berseru, Tuhan berikan saya kacamata yang baru, cara pandang yang baru. Sebab ketika Samuel datang ke rumahnya Isai dan semua anak-anaknya Isai itu lewat, tak satu pun di antaranya yang dipilih oleh Tuhan. Ayat ini sangat terkenal, tapi kadang-kala kita lupa. Ayo jangan lupa lagi setelah ini ya. Setelah Anda dengar khotbah ini jangan lupa bahwa Tuhan itu selalu melihat hati. Ketika lewat saudara-saudara Daud waktu itu dikatakan di ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ini cara pandang yang lama dari Samuel. Samuel ketika pertama kali berjumpa dengan Saul, dikatakan Saul itu lebih tinggi dari kepala ke atas dari semua orang Israel. Cara pertama itu cara lama. Padahal kan Tuhan gak berfirman kepada Samuel, saya mengurapi Saul karena dia dari kepala ke atas lebih tinggi dari orang Israel. Itu adalah pandangan pribadi dari Samuel. Samuel memperkenalkan Saul kepada orang Israel dengan berkata, lihatlah dia, orang muda ini, bukankah dia lebih tinggi? Seolah-olah berkata demikian. Samuel melihat, memang mengucapkan, mengarah ke fisiknya Saul waktu itu. Dan ketika Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi raja berikutnya, Samuel pakai kacamata yang sama. Wow, ini perawakannya luar biasa. Samuel dikatakan di ayat yang ke-6, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Hanya karena melihat perawakan, Samuel mulai seolah-olah itu suara Tuhan, padahal enggak. Ya, biarkan mata kita disucikan Tuhan di akhir zaman ini untuk melihat apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel belajar bukan hanya satu kali loh. Samuel itu melihat 7 kali ketika lewat kakak beradiknya Daud, anak-anaknya Isai lewat. Samuel berkata, setiap kali lewat dikatakan 7 anaknya. Kepada semuanya Tuhan berkata, saya enggak pilih ini, saya enggak pilih ini, saya enggak pilih ini, saya enggak pilih ini, saya enggak pilih ini. 7 kali. Saya merasa ayat ini seolah terhubung dengan pertanyaan Petrus kepada Yesus. Guru, kalau saya mengampuni berapa banyak? 7 kali? Tuhan berkata enggak. 7 kali, 70 kali 7 artinya tak terbatas. Itu seperti perkataan untuk menggambarkan enggak ada batasannya. Mungkin kalau ini pemahaman saya pribadi, perenungan saya pribadi, kalau ada orang bertanya kepada Yesus, mungkin kalau Petrus tanya, Tuhan kalau saya mengampuni apa harus 10 kali? Yesus mungkin akan berkata, enggak, 10 kali 100 kali 1000 kali 1 juta, mungkin. 10 kali 10 kali 10 kali 10, artinya enggak ada batasan. Dalam satu pengalamannya Samuel memilih Saul, Tuhan melewatkan 7 kejadian di depannya. Tuhan berkata, aku enggak pilih dia, 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 enggak pilih dia. Semua pengalaman kita harus kita letakkan di bawah kaki Tuhan supaya kita bangkit di akhir zaman ini. Sudah jangan mikir lagi, karena menurut pengalaman saya, kalau menurut saya harusnya begini. Semua pengalaman kita letakkan di bawah kaki Kristus dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarkan caramu yang terjadi. Minta mata yang baru untuk melihat
Jangan lihat Eliab, jangan lihat Aminadab, jangan lihat Syamah. Lihatlah orang yang tidak dilihat. Yang ketiga adalah sembuhlah dari luka, sembuh dari luka masa lalu. Kejadian sulit yang terjadi membuat kita berduka. Kadangkala jadi luka dalam hati. Tuhan itu gak cuma sembuhkan, tidak hanya sembuhkan Samuel dengan satu kejadian. Tuhan sembuhkan Samuel dengan 7 penolakan. Aku gak pilih dia, aku gak pilih dia, saya gak pilih, saya gak pilih, saya gak pilih, saya gak pilih, saya gak pilih. Rentetan kejadian, kalau Tuhan gak jawab doa kita, Tuhan gak jawab. Lihatlah itu dengan iman bahwa Tuhan sedang sembuhkan saya. Kok Tuhan gak buka jalan, kok Tuhan gak buka jalan, kok Tuhan gak buka jalan. Kenapa begini, saya sudah doa tapi enggak, saya sudah doa tapi enggak. Dan itu terjadi 7 kali. Banyak kali sebenarnya lihatlah dengan iman Tuhan sedang menyembuhkan engkau supaya enggak trauma. Bangkitlah, isi tabung tandukmu kembali. Kita akan diperhadapkan ketika kita mengikut Tuhan. Ada satu hal lagi yang akan kita hadapi. Ketika kita sungguh-sungguh mau bangkit adalah kadangkala ketika Tuhan berbicara di hidup kita, kita merasa tiba-tiba ketika doanya belum terjawab, kita mulai bisa saja kita tanya Tuhan, apakah saya salah dengar suara Tuhan? Samuel juga demikian. Ketika lewat semua anaknya Isai, gak ada satupun yang dipilih. Samuel tanya ke Isai, apakah mereka semua anak-anakmu? Di titik ini Anda pun harus tetap maju. Ketika Anda bangkit, mengisi kembali tabung tanduk untuk kemuliaan berikutnya, untuk raja berikutnya, Samuel melakukannya. Tiba-tiba akan ada satu fase di mana gak langsung doamu dijawab oleh Tuhan. Ada titik di mana Anda sudah melakukan kehendak Tuhan, sudah bangkit nih, sudah dengar khotbah ini, sudah dengar firman Tuhan ini, ada bangkit. Tapi kok gak jadi ya? Saya sudah benar datang ke rumah Isai. Tuhan suruh saya buka bisnis ini, saya sudah lakukan. Kenapa gak ada jawaban ya? Ternyata Isai berkata, enggak, masih ada satu lagi yang paling kecil. Lagi di ladang. Saya mau beritahu ketika Anda bangkit dan Anda memulai kembali hidupmu, semangat hidup, pekerjaan dan juga hubungan mulai diperbaiki dalam Tuhan. Akan ada hambatan ini. Anda mengira Anda melihat hal besar. Kok bukan hal besar yang terjadi, Anda akan lihat ada 1-2 hal. Satu hal kecil yang terlupakan di ladang. Itu akan dipanggil dan datang. Hal kecil itulah yang menjadi jalan keluarmu. Samuel diajar oleh Tuhan sedemikian rupa. Ada satu yang tertinggal di ladang sedang menggembalakan. 2-3 ekor domba. Saya berdoa. Ada satu hal kecil yang Anda tidak anggap hari ini. Tiba-tiba dari hal kecil itu Tuhan akan mengubah bisnis Anda. Ada satu hal yang terlupakan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Mari kelola itu di tanganmu. Mari kita belajar dari Samuel yang terpuruk karena kesedihan. Menjadi seorang yang penuh gilang gemilang. Akhirnya mengurapi seorang raja. Raja yang begitu dikenang. Sudah meninggal pun tetap dikenang-kenang oleh Tuhan. Dan kita pun mengenangnya. Tuhan mengenangnya sampai ke perjanjian baru. Bahkan Yesus pun disebut sebagai anak Daud. Samuel bisa mati dalam panggilannya oleh karena Saul. Saul bisa menjadi akhir hidup panggilan Samuel. Padahal ada Daud. Anda merasa hidup Anda sudah selesai? Masih ada satu kemuliaan, satu raja. Ada satu pekerjaan, ada satu pabrik yang bisa Anda buka. Ketika Anda bangkit dan mengisi kembali pengurapanmu, tabung tandukmu, Tuhan mengurapimu. Jangan berhenti hari ini, ayo tetap berjuang, bilang ke kanan kiri Anda. Kalau Anda bersama seseorang, ayo bangkit, ayo bangkit. Masih ada kesempatan, katakan ayo bangkit. Kecil kemungkinan pun tetap bangkit. Karena Tuhan selalu suka memulai dari yang kecil. Perkara kecil jadi perkara besar. Dari angin jadi badai. Bukankah itu bahasa Alkitab? Benih sesawi jadi besar, pohon yang besar. Orang yang dibuang, batu yang dibuang oleh tukang akan jadi batu penjuru. Orang yang dianggap kecil, terkecil bagi Tuhan, lebih besar dari dunia ini. Tuhan urapi engkau, Tuhan mampukan engkau. Jangan menyerah, bangkit kembali, isi tabung tandukmu. Nah, setelah Anda kemudian ceritanya Samuel menantikan Daud datang dan
Tuhan berkata, inilah dia, urapilah dia. Kemudian Samuel menuangkan minyak dan mengurapi. Sebelum kejadian itu, mereka gak duduk makan. Karena akhirnya Samuel tahu, oh ada satu anak lagi, dialah yang akan jadi raja. Ketika kemudian Anda bangkit dalam pengharapan Anda hari-hari ini, setelah dengar khotbah ini, firman ini. Ketika Anda bangkit, Anda memulai sesuatu. Anda tahu Tuhan akan buka jalan. Untuk hal itulah Anda benar-benar harus memberikan perhatian. Ketika Samuel tahu, oh ternyata masih ada satu orang. Samuel memutuskan, saya gak akan makan. Ayo kita semua di tempat ini, kata Samuel. Orang tuanya pun, saudara-saudaranya, kita gak duduk makan sebelum orang itu datang. Ini loh makna rohaninya. Seharusnya kita ini melupakan semua makanan kita, hal-hal yang jadi nomor 2. Setelah kita tahu inti berkat dari Tuhan, jalan keluar dari Tuhan. Maksudnya Samuel ini pastilah berdoa berpuasa di hadapan Tuhan. Supaya Saul dipulihkan oleh Tuhan. Dia bersedih hati, berduka hati. Orang-orang pada zaman dulu kadang kalau bersusah hati mereka menaruh abu di kepalanya, taruh kain kabung dan sebagainya. Enggak makan supaya Tuhan jawab doa. Sekali-kali berpuasalah karena doa Anda sudah dijawab oleh Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Samuel. Akhirnya Samuel tahu, seharusnya saya ini jangan berduka cita karena sesuatu. Karena memang Saul memilih untuk pergi. Saya harusnya gak makan ini karena berkat Tuhan. Sesekali, ini ide baik juga. Saya menghimbau kepada setiap Anda jemaat Gereja Mawar Syaron. Sesekali puasalah 7 hari karena doa Anda sudah dijawab. Sesekali jangan makan. Karena apa? Karena jalan keluar sudah tiba. Jadi tujuan puasa saya apa? Untuk mengucap syukur. Belum pernah ada yang mengajarkannya bukan? Berpuasalah, jangan makan. Karena rajanya sudah datang. Bersukacitalah, jangan makan. Untuk itu kita harus memberikan semua perhatian kita. Waktu itu sebelumnya Samuel salah. Dia memberikan perhatian kepada seseorang yang gagal, yang gak mau ikut Tuhan, yang meninggalkan dia. Tuhan berkata, ngapain kamu memikirkannya? Aku pun telah menolak dia. Untuk apa engkau memberikan energimu kepada sesuatu yang tidak mau merespon Tuhan? Lebih baik engkau berikan energimu kepada, wow, jawaban sudah ada, raja sudah ada. Oke, hari ini saya enggak makan. Sebelum dia datang dan saya mengerjakan pekerjaan saya. Semoga Roh Kudus memberikan pengertian lebih lagi dalam hati Anda. Hal itulah yang ada menggebu-gebu dalam hati saya untuk memberitahu kepada jemaat. Masih ada kesempatan, isi tabung tandukmu, urapi. Engkau bisa kehilangan Saul. Daud sedang datang. Ya, sekali-kali berpuasalah karena Anda menang, bukan karena sedang meminta. Oh, indah sekali perenungan hari ini, tiba-tiba muncul. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kesimpulan dari semuanya, masih ada kesempatan. Saya mengundang Anda bangkit berdiri. Anda mungkin di depan gadget Anda di depan TV Anda sedang mendengarkan pesan ini. Kalimat saya terbatas, tapi Roh Kudus kiranya membakar hatimu. Tuhan akan melakukan sesuatu. Dengan kasih, ya. Anda bisa mengangkat tangan Anda seolah-olah Anda memegang tabung tandukmu. Peganglah dengan iman. Tuhan, Anda bisa berdoa sendiri atau Anda bisa ikuti doa saya. Tuhan, saya telah kehilangan Saul. Saya kehilangan orang-orang yang saya andalkan, banggakan, pekerjaan yang saya banggakan dan sebagainya. Tapi hari ini saya gak mau sedih lagi. Atau mungkin masih ada sisa-sisa kesedihan. Tapi saya kuasai kesedihan itu. Saya lampaui kesedihan itu dengan kasih kepada Tuhan. Saya angkat piala, saya angkat tabung tanduk saya. Dan saya berkata, Tuhan, saya mau membangkitkan dan mengurapi Daud. Dalam mempersiapkan khotbah ini, Tuhan memberikan penglihatan seperti yang saya sampaikan tadi. Yaitu kedua tangan yang menarik gerobak. Menarik, ada banyak tali. Ada gerobak-gerobak yang ditarik dengan tali. Di kedua tangan seorang pria.
1, 2 gerobak talinya putus. Anda tetap harus maju 1 langkah, melangkah lagi. Ada seorang ibu yang terpuruk hatinya. Rasanya nggak ada kehidupan lagi. Karena Anda pernah kehilangan, ada anak Anda meninggal. Lalu Anda mengurung diri Anda. Anak Anda meninggal dunia. Anda nggak bergairah hidupnya. Saya mau beritahu, hai ibu, masih ada suamimu di sampingmu. Lupakah engkau bahwa engkau akan bersama dengan dia dalam suka maupun duka? Mengapa karena kehilangan satu orang, Anda lupa pasanganmu? Saya nggak menghakimi ibu, tentu sedih kehilangan orang yang dikasih. Tapi masih ada suamimu. Hai bapak-bapak, ini saya dengar dari Tuhan, pergilah ke tokomu, buka gemboknya, berdoalah, berlutut di toko Anda yang nggak besar itu. Mulailah berdoa, berkata Tuhan, ketika Anda pergi, berdoalah di toko Anda, berlutut, doakan Tuhan, saya mau mengisi tabung tanduk saya, untuk saya memulai kembali. Ayo keluar dari rumahmu, hai bapak-bapak, hai bapak, saya lihat satu bapak, keluar, pergi ke tokomu, buka gemboknya, masuk dan doa dan berlutut, angkat tanganmu di sana nanti, seperti mengangkat tanduk, karena Tuhan ini menegakkan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menegakkan tanduk kita. Penuh kemuliaan, kegemilangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Angkat tabung tandukmu, biarlah diisi oleh Tuhan. Bayangkan ada banyak tali di tanganmu yang kau tarik seumur hidupmu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kedua tanganmu tetap terkepal, tetap melihat dengan iman. Ada tali-tali yang ada di jarimu, engkau harus bawa, tarik maju tanpa Anda mempedulikan kembali orang-orang yang lepas dan sebagainya. Mereka melepaskan, bukan Anda lepaskan, mereka melepaskan diri mereka sendiri dari Anda. Tapi Anda tetap harus maju bersama dengan Tuhan sambil Anda berkata, kekudusan itu ternyata bukan hanya melakukan kebenaran, nggak boleh buat dosa, tapi kekudusan ternyata saya difokuskan, saya diciptakan hanya untuk Tuhan. Sambil Anda tarik semua tanggung jawab Anda seolah di belakang ada anak, ada keluarga, ada pasangan hidupmu, ada pelayanan. Jangan menyerah hai hamba Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan yang mendengarkan, Anda tetap tarik dan berkata dengan pujian, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Saya tetap mengangkat kedua tangan saya, mewakili setiap Anda yang mendengarkan. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi penuh kemuliaan. Sekalipun rebah kanan kiriku, mataku kepada Yesus dan berkata, kudus, kuduslah Tuhan.
Hidupku bagimu ya Tuhan. Hidupku bagimu. Dalam nama Yesus. Tuhan urapi, Tuhan urapi. Setiap tangan yang terangkat, Tuhan urapi dalam nama Yesus. Penuh kemuliaan. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Oh, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Dengan lembut mata tertuju kepada Yesus, dengan tangan tetap terangkat. Kudus, kuduslah Tuhan. Sekalipun air mata mengalir, rasanya mau menyerah, tetap maju. Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Taruh tanganmu di dada. Oh Tuhan, terima kasih untuk hidup Samuel yang menjadi contoh bagi kami semua. Samuel seorang manusia, dia hamba Tuhan. Tapi namanya manusia mengalami kesedihan karena orang yang dicintai pergi. Tuhan, kami tahu Tuhan ciptakan kami bukan robot, kami punya perasaan. Tapi kami letakkan semua perasaan kami di bawah kaki-Mu. Ada banyak orang pergi, banyak orang datang. Tapi biarlah kami ingat lagu ini. Kudus, kuduslah Tuhan. Samuel diingatkan oleh Tuhan untuk bawa persembahan korban. Oh, kami ingat ya Tuhan, seperti Samuel ingat bahwa kami milik Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu. Sertai jemaat-Mu ya Bapa. Di masa pandemik ini, di masa situasi yang tidak pasti. Situasi gak pasti. Hanya Tuhan yang pasti. Bapa, pegang tangan kami. Kami bisa kehilangan Saul. It's okay. Kami akan melahirkan Daud. Raja yang penuh kemuliaan. Dan ada raja yang lebih besar. Yaitu Yesus di hati kami. Yesus pernah kehilangan Bapa, namun kami belajar. Yesus memperoleh lebih banyak lagi. Yudas pergi, bangkit orang, tapi bangkit kemudian orang-orang yang mencintai Tuhan. Bapa, hamba-Mu mewakili semua yang mendengarkan hari ini. Bapa, saya mewakili mereka semua, mempersembahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Inilah gereja-Mu, menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Tua dan muda, Eagle Kids AOG, profesional muda, family, biarlah kami semua di tangan-Mu. Kami selalu duduk sehidangan dengan Engkau, di dalam nama Yesus. Terimalah firman ini, dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan Anda. Terimalah berkat. Berkat dari Saul kepada Daud. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Artinya, engkau hanya memandang dia saja. Supaya engkau bisa memandang dengan benar semua orang. Tuhan memberkati engkau. Menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Asalnya dari Bapa, diberikan oleh Kristus. Tuhan memberkati engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini, Anda dan keluargamu, seisi rumah tanggamu, dan pekerjaan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Setiap jemaat sambil mengangkat tabung tanduknya tinggi-tinggi, sama-sama katakan, Amin. Tuhan memberkatimu.